Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahyuni dari kelas A 2021 dari kelompok 2 Keperawatan Maternity 1. Di sini saya akan melakukan prosedur pemeriksaan APGAR dan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita izin kepada ibu pada bayi untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Kawatini. Saya akan melakukan pemeriksaan APGAR dan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Bu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, ada baiknya kita mencuci tangan dan memakai handscoon bersih. Bu, izin ya Bu. Selanjutnya kita tempatkan bayi dengan posisi aman dan nyaman. Kemudian kita buka bedungan pada bayi. Hal yang pertama yang akan kita lakukan yaitu pemeriksaan APGAR. Pada pemeriksaan APGAR, kita akan memeriksa warna kulit pada bayi. Di sini kita lihat apakah adanya kebiruan pada kulit bayi atau kemerahan seluruhnya atau kebiruan disertai kemerahan. Jika kita melihat ada kebiruan di badan bayi, kita bisa menilai skor dengan nilai skor 0. Jika pada kulit bayi terdapat kemerahan disertai kebiruan di ekstremitas, itu kita dapat menilai dengan skor 1. Kemudian jika kita melihat pada kulit bayi dengan warna kemerahan seluruhnya, kita dapat menilai dengan skor 2. Kemudian pada penilaian kedua, kita dapat menilai pada bagian denyut jantung pada bayi. Jika di sini kita akan melihat dan memeriksa denyut jantung bayi menggunakan stetoskop khusus untuk bayi. Baik, di sini kita dapatkan nilai denyut jantung pada bayi yaitu normal, ditandai dengan 100 atau di atas 100. Jika tidak ada denyut jantung pada bayi, kita dapat menilai dengan skor 0. Jika dinilai denyut jantung bayi di 100 kali per menit, yaitu dapat kita nilai dengan nilai 1. Jika di atas 100 kali per menit, kita dapat menilai dengan skor 2. Kemudian kita dapat menilai dengan nilai Greenwich, yaitu respon bayi. Kita dapat melakukan dengan menepuk pada telapak kaki dan menggosok pada bagian punggung bayi. Di sini kita dapat menilai jika bayi merespon dengan respon menangis lemah, itu dapat kita nilai dengan skor 1. Jika bayi merespon dengan menangis kuat atau dengan disertai batuk, itu dapat kita nilai dengan skor 2. Jika bayi tidak merespon sama sekali, itu dapat kita nilai 0. Kemudian kita menilai bagian yang selanjutnya yaitu activity, yaitu apakah yaitu tonus otot pada bayi. Apakah bayi bergerak aktif atau tidak?
Jika bayi tidak bergerak sama sekali, itu dapat kita nilai 0. Jika bayi bergerak lemah, itu dapat kita nilai dengan skor 1. Jika bayi bergerak aktif, itu dapat kita nilai dengan skor 2. Kemudian kita dapat menilai pernafasan pada bayi. Jika kita lihat bayi bernafas dengan baik, itu dapat kita nilai dengan skor 2. Jika bayi bernafas lemah, itu dapat kita nilai dengan skor 1. Kemudian jika bayi kita lihat tidak bernafas sama sekali, itu dapat kita nilai dengan skor 0. Selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Yang pertama kita lihat postur tubuh pada bayi. Di sini kita posisikan bayi dengan posisi terlentang. Kita luruskan tangan dan kaki bayi. Kita lihat apakah ada postur yang berbeda atau aneh pada bayi. Jika tidak, bayi dapat kita katakan normal. Kemudian kita dapat melakukan pemeriksaan TTV pada bayi. Pemeriksaan TTV pada bayi ini kita mulai dengan pemeriksaan denyut jantung. Di sini kita dapat pemeriksaan denyut jantung sebelumnya, yaitu si bayi denyut jantungnya normal, yaitu 100 kali per menit. Dapat dikatakan bayi tidur, dan jika di atas 100 kali per menit dapat dikatakan bayi sedang menangis. Kemudian kita periksa suhu pada bayi menggunakan termometer, dan kita akan meletakkannya di aksila. Di sini kita dapatkan suhu pada bayi normal. Normalnya suhu pada bayi yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pola pernafasan pada bayi. Di sini normalnya pola pernafasan pada bayi yaitu 30 sampai 60 kali per menit. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, serta lingkar kepala dan lingkar dada, serta lingkar perut pada bayi. Kita mulai dengan mengukur tinggi badan pada bayi. Kita posisikan menggunakan penggaris di atas bagian samping kepala bayi, dan kita akan dapat mengukurnya menggunakan meteran. Di sini didapatkan ukuran tinggi pada bayi yaitu 34 cm. Normalnya tinggi badan bayi yaitu 45 sampai 55 cm. Kemudian kita dapat menimbang berat badan pada bayi. Normalnya berat badan pada bayi yaitu 2,5 sampai 4 kg. Kemudian kita dapat mengukur lingkar kepala pada bayi. Di sini didapatkan ukuran lingkar kepala pada bayi 30 cm. Normalnya lingkar kepala bayi yaitu 32 sampai 36,8 cm. Kemudian kita dapat mengukur lingkar dada pada bayi. Di sini didapatkan ukuran lingkar dada bayi yaitu 23 cm. Normalnya ukuran dada pada bayi yaitu 30 sampai 33 cm. Kemudian kita dapat mengukur lingkar perut pada bayi, yang mana lingkar perut pada bayi sama seperti lingkar dada pada bayi, yaitu normalnya 30 sampai 33 cm. Kemudian
kita akan memeriksa pada bagian kepala bayi, apakah terdapat pembengkakan ataupun bentuk yang tidak simetris pada kepala bayi. Di sini didapatkan kepala bayi yaitu normal, tidak ada benjolan ataupun bentuk yang tidak simetris. Kemudian kita dapat memeriksa pada bagian mata bayi. Kita lihat apakah posisi pada mata bayi simetris atau tidak. Kemudian apakah ukurannya sama atau tidak. Di sini didapatkan posisi dan ukuran pada mata bayi simetris dan normal. Kemudian kita lihat pada kelopak mata bayi apakah terdapat lipatan epikanthus atau tidak. Kemudian kita lihat pupil pada mata bayi ada atau tidak, serta ukurannya simetris atau tidak. Kemudian gerakan bola mata pada bayi, kemudian alis mata dan jumlah mata. Di sini kita dapati jumlah mata dan alis pada bayi normal. Kemudian kita dapat beralih ke pemeriksaan bagian hidung. Kita lihat pada bagian hidung bayi bentuk dan letaknya simetris atau tidak, dan pola jalan nafas pada bayi normal atau tidak. Dapat kita uji adanya sumbatan ataupun sekret pada hidung bayi atau tidak. Kemudian kita dapat melihat atau memeriksa pada bagian telinga bayi ukuran serta letaknya simetris atau tidak. Di sini kita dapati ukuran serta letak pada telinga bayi simetris. Kemudian apakah adanya kanal auditorionya atau tidak. Kemudian kita dapat beralih ke pemeriksaan pada bagian leher bayi. Kita lihat, kita inspeksi dan palpasi apakah terdapat kelenjar tiroid pada bagian leher bayi atau tidak. Di sini kita dapati pada leher bayi normal. Kemudian kita periksa pada bagian mulut bayi letak dan posisinya simetris atau tidak. Kemudian kita lihat pada bibir bayi terdapat pecah-pecah atau sekret ataupun kotoran pada mulut bayi atau tidak. Di sini kita dapati pada bagian mulut bayi normal. Kemudian kita akan lanjut ke pemeriksaan bagian dada bayi. Kita inspeksi dan palpasi bentuk dan gerakan pernafasan pada bayi. Kemudian ukuran serta letak pada dada bayi simetris atau tidak. Di sini kita dapati pada bagian dada bayi yaitu normal. Kemudian kita akan memeriksa bagian abdomen. Kita inspeksi dan palpasi tali pusat bagian abdomen saat gerakan bayi bernafas, serta kita dapat melakukan auskultasi dengan apakah adanya bising khusus atau tidak. Di sini kita dapati abdomen bayi yaitu normal. Selanjutnya kita akan memeriksa pada bagian genitalia bayi. Di sini kita inspeksi dan palpasi pada bagian genitalia apakah adanya pseudomenstruasi pada bayi wanita. Kita lihat pada matus urinarius dan cara berkemih. Kemudian kita lihat pada bagian ekstremitas, inspeksi dan palpasi. Kita lihat adanya derajat fleksi atau tidak, rentang gerakan sendi, serta jumlah jari-jari pada tangan lengkap atau tidak. Kemudian kita lihat kepatenan sendi pada patella. Kemudian kita lihat panggul dan tumitnya. Di sini kita lihat pada ekstremitas bayi yaitu lengkap dan normal. Kemudian kita lihat kita periksa pada bagian punggung. Pada punggung bayi kita palpasi dan inspeksi apakah adanya kelainan pada punggung atau tidak. Di sini kita dapati punggung bayi yaitu normal. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan bagian anus. Pada bagian anus kita periksa kepatenan anus apakah ada sphincter atau tidak, dan meconium. Selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan refleks,
Yang pertama, kita dapat melakukan pemeriksaan refleks menghisap. Pada pemeriksaan refleks menghisap ini, kita dapat melakukan dengan cara sentuh bagian bibir dengan jari, otomatis bayi akan mencari dan membuka mulutnya. Di sini refleks menghisap pada bayi baik. Kemudian kita dapat melakukan refleks yang kedua, yaitu menelan. Refleks menelan pada bayi, kita dapat memberikan minum pada bayi, maka bayi akan menelan. Biasanya itu disertai dengan penghisapan tanpa terjadinya batuk. Kemudian kita dapat melakukan refleks yang ketiga, yaitu menjulurkan lidah. Di sini kita dapat melakukan dengan cara sentuh dan tekan ujung lidah pada bayi, maka bayi akan menjulurkan lidahnya keluar. Di sini kita lihat refleks menjulurkan lidah pada bayi baik. Kemudian refleks yang keempat, yaitu refleks glabelar. Kita dapat melakukan dengan cara ketuk dahi serta batang hidung pada bayi. Bayi akan memejamkan matanya pada 4-5 ketukan pertama. Di sini kita dapat melihat refleks pada bayi baik. Kemudian kita dapat melakukan refleks yang kelima, yaitu tonic snacks atau flensing. Di sini kita dapat melakukan pada waktu bayi tertidur dengan cepat, putar kepalanya dengan cepat ke arah satu sisi. Kemudian jika bayi menghadap ke satu sisi kiri, lengan kaki kanannya pada sisi tersebut akan lurus, sedangkan ekstremitas yang berlawanan fleksi. Di sini kita dapati refleks pada bayi baik. Kemudian kita dapat melakukan refleks yang keenam, yaitu menggenggam. Nah, di sini kita dapat melakukan dengan cara tempatkan jari pada telapak tangan atau telapak kaki pada bayi. Jari-jari bayi akan menggenggam jari yang kita letakkan di telapak tangan ataupun kaki bayi tersebut. Di sini kita dapatkan refleks menggenggam pada bayi baik. Kemudian kita dapat melakukan refleks yang selanjutnya, yaitu refleks Moro. Di sini kita dapat melakukan dengan cara gendong bayi dengan posisi setengah duduk, biarkan badan dan kepala bayi jatuh ke belakang dengan sudut 30, letakkan bayi, hentakkan di permukaan. Di sini ditandai dengan bayi abduksi dan ekstensi, ekstremitas simetris lengan, jari-jari mengembang seperti kipas, serta membentuk huruf C dengan ibu jari dan jari telunjuk. Ditunjukkan dapat mengikuti pola respon yang sama. Di sini dapat kita lakukan. Di sini kita dapat melihat refleks bayi baik. Kemudian di refleks yang selanjutnya kita dapat melakukan tarik ke duduk atau pull to sit atau traction reflex. Di sini kita dapat menarik bayi dari pergelangan tangan ke posisi terlentang dengan kepala berada di garis tengah. Kemudian kepala akan tertinggal sampai bayi berada di dalam posisi tegak. Kemudian kepala berada pada bidang yang sama dengan dada, bahu. Untuk sementara waktu sebelum jatuh ke depan, bayi akan mencoba menegakkan kepala. Kita dapat melakukannya. Di sini didapatkan refleks pada bayi baik. Kemudian kita dapat melakukan refleks yang selanjutnya, yaitu refleks terkejut atau startle reflex. Di sini ditandai dengan suara keras. Kita melakukan pembisingan suara dengan suara yang keras dari tepukan tangan yang nyaring.
ditandai dengan bayi akan menunjukkan lengan abduksi disertai fleksi pada siku tangan tetap menggenggam. Ditandai di sini refleks pada bayi baik. Kemudian di refleks yang selanjutnya kita akan di refleks yang merangkak atau crawling reflex, kita akan baringkan bayi dengan posisi terlungkup. Bayi akan melakukan gerakan seperti merangkak dengan menggunakan lengan dan tangannya. Di sini kita dapat memposisikan bayi dengan posisi terlungkup. Di sini kita lihat bayi berusaha untuk menggerakkan tangan dan merangkak. Dapat dikatakan refleks bayi baik. Kemudian refleks selanjutnya yaitu trunk incurvation atau galan refleks. Di sini bayi ditengkurapkan, gerakan jari ke arah bawah sekitar 4-5 cm yaitu lateral terhadap tulang belakang dengan mula-mula pada satu sisi, kemudian sisi lain dengan tubuh fleksi dan pelvis diayunkan ke sisi yang terstimulasi. Di sini kita dapati refleks bayi baik, kemudian kita akan melakukan refleks yang selanjutnya itu melangkah atau walking reflex. Di sini kita pegang bayi secara vertikal, biarkan salah satu kaki pada bayi menyentuh permukaan. Bayi akan melakukan pergerakan seperti berjalan, kaki akan bergantian fleksi dan ekstensi. Di sini kita bisa melihat bayi akan melakukan pergerakan pada kakinya untuk berusaha berjalan. Berarti di sini kita dapati refleks pergerakan atau berjalan pada bayi baik. Kemudian di refleks selanjutnya yaitu tendon dalam depth tendon reflex, yaitu pergerakan dengan ditandai pergunakan jari sebagai pengganti palu perkusi untuk menimbulkan refleksi lutut. Di sini bayi harus rileks, refleks lutut dan akan timbul jika kita akan melakukannya. Kita akan melakukannya dengan cara mengetuk pada bagian lutut bayi. Kita akan melihat bagaimana refleks pada bayi. Di sini kita lihat refleks pada bayi baik. Kemudian pada refleks selanjutnya yaitu refleks ekstensi menyilang. Pada refleks ekstensi menyilang, bayi diposisikan supine, luruskan dan tekan pada bagian lutut ke dalam, renggangkan bagian bawah kaki, perhatikan pada bagian tungkai yang lain. Tungkai yang lain akan fleksi, abduksi, dan kemudian ekstensi. Di sini kita dapat melakukannya. Kita dapat memposisikan bayi dengan posisi supine dan kita luruskan kaki bayi, lalu kita akan menekan bagian lutut ke dalam. Dan kita akan melihat refleks pada bayi. Di sini refleks pada bayi dapat dikatakan baik. Kemudian pada refleks selanjutnya magnet refleks. Pada bagian magnet refleks, bayi dalam posisi terlentang agak fleksikan kedua tungkai bayi pada tungkai bawah dan beri tekanan pada kedua telapak kaki. Dengan tekanan, kedua tungkai bawah akan ekstensi melawan tekanan pemeriksaan. Di sini kita dapati refleks pada bayi baik. Kemudian refleks selanjutnya yaitu refleks Babinski. Pada refleks Babinski ini dapat kita lakukan pada telapak kaki, mulai dari tumit. Kita goreskan satu sisi lateral pada telapak kaki bayi ke arah atas, kemudian gerakkan sepanjang telapak kaki dari mendekati jari kaki. Semua jari kaki akan hiperekstensi, kemudian ibu jari downfleksi, tanda positif.
Di sini kita dapati refleks pada bayi baik. Kemudian kita dapat membersihkan bayi dan membedung bayi kembali. Kemudian kita dapat mencuci tangan kembali serta dokumentasi pemeriksaan. Pemeriksaan sudah selesai kita lakukan ya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali.